Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jumpa lagi dengan YouTube Wati. Hingga kini, baru ada dua negara yang mampu mengawinkan Piala Thomas dan Piala Uber. Dari kedua negara tersebut, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara pengoleksi gelar Piala Thomas dengan 13 kali menjadi juara. Sementara di Piala Uber, tim Merah Putih baru 3 kali berjaya. Kali terakhir Indonesia menjuarai Piala Thomas adalah pada tahun 2002 di Guangzhou, China. Untuk Piala Uber, trofi terakhir bagi Merah Putih hadir pada edisi 1996 di Hong Kong. Adapun Piala Thomas dan Uber digelar secara bersamaan untuk kali pertama pada 1984. Sejak saat itu, baru ada dua negara yang mampu mengawinkan dua lambang supremasi kejuaraan bulu tangkis beregu dunia tersebut. 1. China menjadi negara pertama yang bisa mengawinkan Piala Thomas dan Piala Uber. Kedikdayaan negeri tirai bambu terjadi pada 1986 di Jakarta, Indonesia. Ketika itu, Indonesia selaku tuan rumah Piala Thomas dan Uber berhasil melaju ke partai final. Namun, pada dua laga puncak, tim Merah Putih dua kali pula takluk dari China. Pada final Piala Thomas, Indonesia takluk 2-3 dari China. Sementara itu di Piala Uber, Merah Putih juga kalah 2-3 dari lawan yang sama. China pun berhasil mengawinkan Piala Thomas dengan Piala Uber untuk kali pertama. Di lain sisi, Indonesia harus tertunduk di rumah sendiri. Dikutip dari Kompas.com, dalam pemberitaannya pada tanggal 5 Mei tahun 1986 menyebut kekalahan itu sebagai tragedi paling hitam dalam perjalanan bulu tangkis Indonesia. Sebab, tim Merah Putih kalah di kandang sendiri, Istora Senayan, yang selama ini ditakuti lawan. China sendiri kembali mengawinkan Piala Thomas dan Piala Uber pada dua edisi berikutnya yaitu 1988 dan 1990. Hingga kini, China tercatat telah 7 kali mengawinkan Piala Thomas dan Uber yakni pada 1986, 1988, 1990, 2004, 2006, dan terakhir 2012. Indonesia menjadi negara kedua yang berhasil menyatukan Piala Thomas dan Piala Uber. Tim Merah Putih 2 kali melakukannya yaitu pada 1994 dan 1996. Pada 1994, tepat 8 tahun setelah tragedi Istora, Indonesia berhasil menebusnya secara tuntas di tempat yang sama. Ketika tampil di Piala Thomas 1994, Indonesia diperkuat oleh Joko Supriyanto, Haryanto Ardi B. Wiranata, Hermawan Susanto, Ricky Subagja, Reksi Mainaki, Bambang Supriyanto, Gunawan, dan Denny Kantono. Sementara itu di tim Piala Uber, Merah Putih mengandalkan Susi Susanti, Mei Luawati, Eliza Nathanael, Zelin Resiana, Finarsih, Lili Tampi, dan juga pemain muda Mia Audina. Indonesia melaju ke final Piala Uber usai memuncaki grup B dan melewati hadangan Korea Selatan di semifinal. Pada partai final, Susi Susanti DKK bertemu China. Kali ini, tim Merah Putih berhasil
Membalas kekalahan 8 tahun lalu di Istora Senayan, Indonesia mengangkat trofi Piala Uber usai menang 3-2 pada laga puncak. Perjuangan Indonesia berlanjut ke Denmark. Kejayaan Merah Putih kemudian dilengkapi dengan keberhasilan Haryanto Arbi DKK mengalahkan musuh bebuyutan, Malaysia, pada final Piala Thomas. Pada final Piala Thomas 1994 yang berlangsung panas, Indonesia berhasil menaklukkan Malaysia dengan skor 3-0. 2 tahun kemudian di Hong Kong, Indonesia kembali mengawinkan Piala Thomas dan Uber. Pada edisi terakhir yakni 2018. Jepang sebenarnya berkesempatan mengikuti jejak China dan Indonesia mengawinkan Piala Thomas dan Uber. Berita disadur dari BWF. Kompas.com. Oke, itulah tadi dua negara yang sanggup mengawinkan Piala Thomas dan Uber Cup selama perhelatan ajang Piala Thomas dan Uber Cup digelar, dan kita doakan semoga nanti timnas bulu tangkis Indonesia bisa membawa kembali kedua piala tersebut ke tanah air. Amin. YouTube Wati TV undur diri. Jangan lupa tolong dipencet tombol subscribe-nya biar channel YouTube Wati TV berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ye.